Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8, kelas TPB 49, Prodi Teknik Informatika. Di sini, kami akan menjelaskan tugas RBL kami. Eits, sebelum membahas lebih lanjut, saya, Pandu Wahyudi, NIM 120140010, kelas TPB 49, Prodi Teknik Informatika, ingin mengajak kalian untuk menonton video berikut. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fidar Aditya, NIM 120140037. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat yang akan dibuat oleh kelompok RBL kami. Jadi ini alat dan bahannya. Yang pertama itu kardus. Ini kardus bisa apa saja, bisa juga kotak baterai atau kotak apapun yang bisa dilipat dan dirapikan kembali menjadi sebuah sasis. Ini bahan dasar untuk sasisnya. Kemudian ini merupakan kawat tembaga. Ini saya beli di tempat reparasi alat elektronik, saya minta sisanya aja. Oke, ini kemudian baterai untuk memberi daya. Kemudian untuk alatnya ini tang, sama ini juga sama, tapi ini yang lebih lancip dan bisa memotong, kalau ini enggak. Kemudian ada gunting untuk mengikis kabel dan juga membantu memotong kardus-kardus yang akan dibuat menjadi sasis. Kemudian nanti ada ini selotip kertas, apa saja sebenarnya, tapi bukan lebih bagus, lebih bersih, terlihat bersih menggunakan selotip kertas. Ada yang lupa. Kemudian ini paperclip, ini seperti ini, nanti bisa digunakan untuk menjadi tempat untuk menyimpan ban. Kemudian ban Tamiya, ini ada di ban Tamiya, ini bisa dibeli di toko online atau di tempat mainan terdekat. Ini murah, hanya 5.000 sampai 10.000 satu set seperti ini. Kemudian sudah. Jadi ini merupakan alat yang telah kami coba buat. Yang ini itu gulungan kabelnya. Kemudian bagian sini adalah paper cut yang sudah dimodifikasi. Kemudian di sini ada ban. Ban ini telah dimodifikasi supaya kabel yang tipis ini bisa punya grip di bannya. Jadi ketika diputarkan, kawat ini berputar, bannya juga berputar. Kemudian ini adalah tempat duduknya magnet. Jadi nanti magnetnya akan di sini. Lalu yang terakhir ini adalah dudukan baterai untuk baterainya. Oke, ini untuk gulungan 20 dan juga magnetnya 4 buah. Oke, ini untuk gulungan 20 magnet 2 buah. Oke, jadi beberapa kelemahannya yaitu mungkin di sini jarang konsisten ya, tidak konsisten saat waktu pembuatannya. Jadi mungkin ada beberapa gulungan yang sebenarnya tidak 10 atau sebenarnya tidak 20, mungkin memengaruhi dari
kekuatan berputarnya ini. Kemudian selanjutnya ada di sini. Pada solenoid ini langsung menjadi rangkanya, namun kawat ini cukup fleksibel, jadi mungkin ada beberapa gerakan yang terhambat, jadi tidak bisa berputar dengan sempurna dan akan berhenti secara kasar. Itulah mengapa tadi waktu gulungan ke-10, ini karena gulungan ke-10 ini yang berisi 10 gulungan, bisa dilihat ini cukup tidak rata ya, sehingga membuat banyak sekali faktor kegagalan lainnya yang muncul dan ikut membantu menggagalkan untuk ini bisa berputar. Kemudian yang ketiga mungkin adalah kesalahan saya sendiri pada pembuatan untuk magnet, sehingga ada yang tertahan dan juga untuk wiring atau kabelnya. Mungkin ada ini menggunakan paper clip, jadi tidak begitu bagus untuk menghantarkan listrik, dan juga beberapa kelainan saya yang belum saya sadari sampai saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Fidar Aditya. Terima kasih. Berikut adalah ilustrasi dari gaya Lorentz. Tanda panah merah menunjukkan arah medan magnet, sedangkan garis kuning menunjukkan arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Perkenalkan, nama saya Rauli Sipakar dengan NIM 120140001. Jadi, apa sih pengertian gaya Lorentz sebenarnya? Nih, buat kalian yang belum ngerti apa itu pengertian dari gaya Lorentz. Jadi, pengertian dari gaya Lorentz itu adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Pada suatu percobaan, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, percobaan ini disebut juga sebagai gaya Lorentz. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Ananda Rizky, NIM 120140027. Kira-kira rumus gaya Lorentz itu seperti apa ya? Yuk kita cari tahu. Ternyata gaya Lorentz memiliki rumus yaitu F sama dengan I kali L kali B kali sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, I ialah kuat arus, L ialah panjang kawat, B ialah kuat medan magnet, dan yang terakhir yaitu theta ialah sudut antara arah kuat arus dan medan magnet. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai gaya Lorentz. Penerapan gaya Lorentz salah satunya yaitu motor listrik. Ada yang tahu nggak nih apa itu motor listrik? Yap, benar. Jadi, motor listrik itu adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Motor listrik itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Pada kesempatan kali ini, konsep yang kita gunakan yaitu motor listrik DC dengan contoh alatnya seperti kipas, blender, dan masih banyak lainnya. Prinsip kerja motor listrik yaitu ketika arus mengalir melalui komutator akan menghasilkan medan magnet. Lalu akan terjadi interaksi antara arus dengan medan magnet. Berdasarkan kaidah tangan kanan, hal tersebut dapat mengakibatkan terbentuknya gaya yang menyebabkan kumparan dapat berputar. Perkenalkan, nama saya Randy Prayoga, NIM 120140036. Kesimpulannya adalah, kumparan bisa berputar dikarenakan aliran listrik melewati daerah yang dipengaruhi oleh medan magnet.